Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadirin jamaah Majlis Ta'lim Al-Itrah At-Tahirah yang saya muliakan, mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Yang terhormat para asatizah, para hujjaj, bapak-bapak dan para remaja sekalian, syukur alhamdulillah pada malam hari ini sebagaimana biasa di malam Sabtu kita sempatkan diri kita untuk hadir kembali berkumpul mengikuti pengajian. Mudah-mudahan pengajian yang sedang kita hadiri ini besar manfaatnya buat kita sekalian, dan semoga terus Allah bukakan pintu ilmu dan pintu hati kita, dan semoga kehadiran ini mendapat balasan pahala yang sebesar-besarnya, dan semoga dengan kemurahan Allah diampuni kekurangan, kesalahan dan dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Yang ingin menyimak halaman 188 ya, melanjutkan tentang ibadah puasa. Halaman 188 melanjutkan tentang bahasan ibadah puasa ya. Ini yang sudah dulu ya, di halaman 188 itu tidak batal puasa, itu di atas la biriqin tahirin, tidak batal dengan ludah yang suci ya. Ada juga ludah yang najis ya, misalnya bercampur dengan darah ya. Sirfin artinya ludah doang, nggak ada campur yang lain. Kalau ludah campur makanan ya lain lagi ceritanya. Ini nelen ludah nggak apa-apa, syaratnya tahirin sirfin, itu ludah suci dan tidak bercampur dengan sesuatu. Min ma'dinihi, ini ludah ya keluar dari sumbernya, dari mulut maksudnya. Kalau yang udah jatuh ditelan lagi itu yang nggak boleh itu ya, berarti udah di luar sumber namanya. Wala bisa bekimain, dan juga tidak batal dengan air ketelan ya. Jaupa mugtasilin an janabatin, ketelan masuk ke mulut orang yang lagi mandi dari junub ya. Mandi wajib, di mandi wajib kemudian ketelan, bukan sengaja telan, ketelan begitu. Itu pun dengan syarat tadi mandi wajib. Kalau mandi sunat ya itu saudara-saudara ya beda lah ya. Jadi dikatakan ini mandi junub bilan gimasin ya. Jadi tidak batal gara-gara ketelan air bagi orang yang mandi junub dan mandinya enggak nyilem. Nah, bilan gimasin enggak nyilem. Kalau nyilem dia nyari gara-gara namanya ya, nyari urusan. Nah itu dihukum. Lu ngapa nyilem, airnya ketelan dah, atau masuk air melalui kuping ya, atau melalui hidung, ya udah jadi batal. Tapi kalau mandi biasa, mandi junub, tahu-tahu ketelan, tidak apa-apa, karena nggak sengaja dan dalam rangka melaksanakan mandi wajib ya. Wala yubahu fitrun bimaradin mudirrin, tidak boleh ya, tidak boleh batalin puasa bimaradin. Oh maaf, saya ulangin lagi. Wa yubahu fitrun bimaradin mudirrin, dan boleh ya membatalkan puasa atau boleh tidak puasa, begitu bahasa gampangnya. Wa yubahu fitrun, boleh tidak puasa bimaradin, dengan sebab penyakit ya, mudirrin, penyakit yang membahayakan ya, penyakit yang membahayakan. Kalau sakit-sakit pusing doang ya wajarlah
kecuali kalau nggak makan obat pusingnya menjadi-jadi, nggak bisa ngapa-ngapain begitu kan. Nah, itu lain tuh dah, makin berat itu penyakit ya. Mendingan dia berbuka tujuannya untuk minum obat ya. Apa boleh buat ya. Jadi ini penyakit yang boleh kita nggak puasa, penyakit yang membahayakan ya. Itu di bawah ada penjelasan itu, dari bawah beberapa baris dari bawah baris ketiga apa itu? Wa yubahu fitrun tuh. Boleh tidak puasa fi saumi fardin, pada puasa fardu ya. Kalau puasa sunat sih itu bebas saja dia. Tengah-tengah hari dipengen makan, pengen batalin ya apa boleh buat. Tapi kalau puasa fardu ya itu ndak bisa kecuali ada alasan kuat. Maka dikatakan wa yubahu fitrun fi saumi fardin. Dibolehkan berbuka di dalam puasa fardu bimarodin mudirrin, dengan sebab penyakit yang membahayakan. Ya. Fa in syaqqa alaihi saumu fal fitru afdalu. Apabila menjadi susah atasnya berpuasa, dikan sakit. Kalau puasa makin susah begitu, makin berat. Fal fitru afdalu. Maka di sini berbuka lebih afdal. Ya. Wa illa, kalau ini puasa membahayakan tapi nggak begitu berat katanya, ya lebih baik puasa terus. Tapi kalau dia mau makan ya boleh-boleh aja, karena udah ada alasan, yaitu udah punya alasan penyakitnya ini membahayakan. Cuman tidak menyusahkan sebetulnya puasanya, ya, cuman ya penyakitnya ini membahayakan, jadi perlu minum obat ya. Jadi kalau nggak begitu membahayakan sih dan nggak jadi berbahaya, ya lebih baik puasa katanya. Wa illa fasaumu afdalu. Ya, kalau tidak menyusahkan maka puasa lebih afdal. Lima fihi min ta'jili bara'ati dhimmah. Karena di dalam berpuasa ya itu ada mempercepat bebas tanggungan. Dengan kita puasa bebas dari tanggungan untuk ya mengqadha begitu. Jadi bebas dari kewajiban puasa. Karena kita laksanakan buru-buru begitu, segera melaksanakan puasa supaya terlepas dari tanggungan. Jadi kesimpulannya, berbuka puasa bagi yang sakit boleh aja, yaitu dengan syarat sakit yang membahayakan. Sakit membahayakan dibagi dua ini. Ada yang menyusahkan banget, ya ini lebih baik buka. Ada yang nggak begitu menyusahkan, lebih baik puasa terus begitu. Lebih baik puasa terus ya. Kemudian wal fitru lahu jaizun. Dan berbuka itu alias nggak puasa baginya yang punya penyakit tadi ya, itu boleh saja in khafa masyaqqatan syadidatan, bila mana dia takut kesusahan yang berat. Jadi kesusahan makin berat ya, maka boleh dia nggak puasa. Kesusahan gara-gara sakit, tubihut tayammum. Ini maksudnya nih kesusahan yang berat ya, yang dibolehkan orang tayamum. Kok tayamum dibawa-bawa begitu kan? Begini, itu kan salah satu yang membolehkan orang tayamum, dia punya penyakit begitu. Kalau pakai air, wah ini jadi lama sembuhnya. Ya, kalau dia berwudu begitu, ya nggak jadi berbahaya banget sih. Orang sakit berwudu dengan air nggak bahaya banget. Cuman akibatnya lama bayinya. Ya, dia istilahnya menahan penderitaan, gitu, menahan sakit berhari-hari. Karena paling dia bisa minum obat malam doang, siang nggak bisa begitu. Nah, ini yang disebut orang mendapatkan kesusahan yang membolehkan tayamum. Dicontohin di sini ka'an khosya minas saumi bud'a bur'in, seperti dia khawatir dari berpuasa yaitu terlambat kesembuhan.
Jadi orang sakit, kalau dia puasa juga kesembuhannya lama. Kesembuhannya lama. Sedangkan ente perlu giat ke sono, bekerja kemari, pergi ke sono, begitu. Ya, kalau kita puasa terus, jadi penyakitnya makin lama baiknya. Nah kalau kita nggak puasa, minum obat sehari berapa kali misalnya, ya, nah itu cepat sembuhnya. Nah itu di sini dikatakan dia boleh-boleh aja nggak puasa tuh. Artinya dia punya alasan lah, ya, boleh nggak puasa. Karena tadi dikatakan dia itu kan kalau puasa penyakitnya jadi lama sembuhnya. Maka dia nggak puasa supaya kesembuhan lebih cepat begitu. Fa in tahaqqaqaha, maka apabila kalau tadi kan khawatir, ada khawatir sembuhannya lama. Sekarang bukan khawatir, kata dokter atau menurut pengalaman pasti begitu. Tahaqqaqaha. Fa in tahaqqaqaha, apabila dia pasti ya memastikan bahwa kesembuhan lama. Wah, itu sih boleh itu. Artinya enggak puasa karena dia udah memastikan. Bahkan dikatakan di sini nanti haram dah kalau begitu puasa. Ya, fa in tahaqqaqaha, apabila dia meyakini betul ya kesulitan yang berat kalau tetap berpuasa. Jadi enggak boleh puasa itu. Au ghalabat ala dhannihi, atau sangkaannya kuat. Sangkaannya kuat ya, akan mendapatkan kesusahan bila mana puasa terus padahal dia sakit. Ya, maka di sini harumas saum, haram katanya puasa, wa wajabal fitru, dia wajib berbuka alias tidak puasa. Jadi masing-masing bisa mengetahui itu. Kalau dia sakit ya, bahkan dokter lebih mengerti lah. Ada istilah ya, minta nasihat, minta advice kepada dokter. Dokter, ini saya apakah mesti puasa atau jangan begitu. Kalau kata dokter, wah kalau Anda puasa jadi lama bayinya. Ntar kegiatan saudara jadi terhalang. Berarti di sini disuruh puasa udah, disuruh enggak puasa ya. Dia lebih mengerti lah begitu. Baik. Sekarang saudara-saudara kita kembali ke atas ya. Halaman 189. Wa fi safari qasrin, dan juga boleh tidak puasa. Tadi kan boleh tidak puasa karena sakit yang membahayakan, sakit yang membuat susah. Nah sekarang boleh nggak puasa fi safari qasrin ya, gara-gara bepergian jauh, yang boleh sembahyang qasar. Ya, boleh sembahyang qasar itu kalau ukuran di dalam hadis disebut 2 marhalah. 2 marhalah ya sekitar 80-an kilometer lah. Ya, sekitar 80-an. Nah itu dia boleh nggak puasa kalau bepergiannya 2 marhalah. Cuma ntar syaratnya keluarnya sebelum subuh. Itu kalau ente keluar jam 7, berarti dari subuh sampai jam 7 ngapain dah? Mau dikatakan nggak puasa karena bepergian, ente belum bepergian masih di rumah. Sedangkan puasa kan nggak bisa sejam aja, 2 jam aja nggak bisa. Puasa itu 1 hari ya puasa, atau 1 hari nggak puasa. Ya, sedangkan mulai puasa kan subuh. Sedangkan subuh masih di rumah, belum musafir. Ya, jam 5, jam 6 masih di rumah, berangkat dari rumah jam 7. Udah nggak puasa aja. Alasannya musafir. Nah lu masih jedok di rumah lu. Musafir dari mana? Nah itu yang kadang-kadang kurang perhatian di situ tuh. Nah kalau ente pengen nggak puasa ya keluarlah sebelum subuh. Ya sebelum subuh keluar. Begitu. Itu caranya ya dah. Maka tuh yang pulang kampung nanti pengen gak puasa sebelum subuh keluar ya, sebelum subuh. Tapi jangan istilahnya diakalin, anggap keretanya berangkat jam 9. Ini sebelum subuh udah jalan, ngarah supaya gak puasa. Itu sih diakalin malaikat, entah diakalin lagi malaikat ya.
Nggak bisa begitu. Ya kira-kira aja. Kalau berangkat kereta jam 9, dari sini jam berapa? Sampai jam 7 begitu kan. Wajar lah. Tapi sebelum subuh udah jalan. Iya. Ya nggak apa-apa sih, cuman dia akal-akalan aja. Secara kenyataan di subuh udah berangkat. Iya. Artinya udah keluar dari rumahnya, udah bepergian. Ya, cuman kan akal-akalan kan begitu. Baik. Jadi boleh nggak puasa wa fi safari qasrin, dalam bepergian yang boleh qasar, artinya bepergian jauh ya. Kemudian terusannya ini masih cerita boleh nggak puasa wali khaufi halakin, boleh nggak puasa karena takut kebinasaan. Maksudnya takut binasa ini ya bisa jadi ya tubuhnya jadi ya mungkin lumpuh atau anggotanya jadi lumpuh ya, salah satu anggota tubuhnya begitu. Nah itu namanya li khaufi halakin. Apalagi khaufi halakin dikaitkan dengan takut binasa, diartiin dikhawatirkan mati. Wah ini wajib makan udah. Ada orang misalnya sakit puasa juga. Udah puasa muntah-muntah, udah ngap-ngap masih mau puasa juga, mati beneran. Itu matinya berdosa itu. Kok berdosa? Karena kan agama sudah menyuruh untuk tidak puasa kalau sakit. Bahkan ini lebih dari sakit. Ya, lebih dari. Jadi mesti pakai ilmu juga. Bukan main keras-kerasan atau keras kepala di sini. Kata orang wangkeng begitu. Wah, gue lagi puasa nih fisabilillah. Biarin dah mati. Wah, benar-benar mati udah. Cuman nggak bagus matinya. Ya. Mati menentang ajaran agama yang benar. Ajaran agama yang benar, ketika orang takut binasa alias takut mati, wajib nggak puasa. Wajib nggak puasa. Mungkin dia muntah-muntah banyak banget, mau diem aja, apalagi muntaber. Waduh, banyak keluar cairan ya istilahnya. Wah, mesti makan, mesti minum, mesti makan obat. Bertahan, out terus. Gak boleh bertahan, batalin. Jadi mempertahankan nyawa istilahnya lebih mahal ketimbang mempertahankan puasa. Puasa ada gantinya. Ya, hari inilah bulan puasa yang gak puasa 1 hari bisa dikodok nanti. Kalau nyawa udah hilang, gantinya di mana? Jadi saudara-saudara, begitulah agama ya. Jadi agama di sini pakai perasaan, pakai akal, gitu. Itu yang dikatakan boleh nggak puasa wali khaufi halakin, takut binasa. Atau gara-gara puasa tangannya jadi lumpuh, misalnya nggak makan obat, nggak bisa begitu. Apalagi tadi gara-gara puasa jadi mati, udah makan, minum obat, begitu. Atau kehausan begitu, kelaparan, kehausan ngap-ngap atau kelaparan, ini bisa bahaya ini begitu. Ya udah makan begitu ya. Nah, itulah saudara-saudara yang namanya boleh nggak puasa wali khaufi halakin. Kemudian wajibu qada'u Ramadan, wajib mengqada' Ramadan. Artinya puasa yang wajib diqada. Kalau batal puasanya, ya puasa Ramadan. Alasannya di puasa wajib. Ya termasuk juga ya puasa nazar. Kalau emang dia bernazar, ya. Kan ada ayat itu, "Faman kana minkum maridun aw ala safarim fa iddatum min ayyamin ukhra." Siapa-siapa di antara kamu yang sakit itu yang tadi ya, ataupun bepergian kemudian dia nggak puasa, maka wajib diqadha di hari yang lain. Artinya wajib diqadha di bukan bulan Ramadan, nanti setelah bulan Ramadan gitu. Maka dari sinilah puasa Ramadan, kalau dia nggak puasa lantaran ini dan itu, wajib mengqadhanya. Kalau puasa sunat tidak, katanya. Puasa sunat orang boleh atur lah gitu, bisa diteruskan bisa tidak. Kalau nggak diterusin, apakah wajib qada? Juga tidak. Lantaran dia adalah sunat, ya. Hukumnya sunat. Jadi begitu. Wajibu qada'u Ramadan.
wajib mengqadha puasa Ramadan. Kemudian wa imsakun fihi, wajib menahan wajib menahan diri di bulan Ramadan. Maksudnya ini ketika di bulan Ramadan dia ada kesalahan. Apa kesalahannya? Misalnya belum menggerib udah buka aja. Anggap misalnya ini sebenarnya asar, didengar televisi azan, main hajar aja. Iya. Dia buka setelah makan, waduh, jam berapa nih? Masih jam setengah 5 begitu. Nah, dia wajib nahan tuh, wajib nggak boleh makan lagi, dihukum. Lu ngapain teledor, main serang aja tuh makanan. Tadi yang azan tuh di televisi, lagi sinetron kali ya. Iya. Ini mendengar azan main hajar aja tuh makanan. Dia mengira udah maghrib, setelah ternyata belum maghrib, kan batal tuh puasa 1 hari. Di samping batal, wajib menahan. Artinya seakan-akan kayak puasa. Anggap udah kadongan gue garas terus ya dosa lagi. Dosa nggak menghormati bulan Ramadan. Dosa tidak menghormati bulan Ramadan. Kalau wanita-wanita yang haid itu memang ada alasannya. Dia nggak wajib menahan emang. Dimakan digegaras itu urusan dia dah, karena dia lagi haid. Orang lagi musafir tadi, ya makan terus gitu, mentang-mentang nih musafir nih. Kemarin gue puasa beberapa hari udah, nih musafir nih, gue mau puas-puas makan gitu terus. Karena dia ada alasan. Nah ini nggak ada alasan ini, dia nggak punya alasan, dia keteledoran. Bagaimana? Wajib ganti kan? Oh tetap wajib ganti. Wajib qadha. Cuman yang jadi masalah dia wajib menahan. Artinya wajib menahan, wajib tidak makan, tidak minum seperti orang puasa. Walaupun nggak dihitung puasa. Iya, wajib diganti ya, enak banget itu. Tetap. Jadi dikatakan wajibu qada'u Ramadan tuh disebutin wajib mengqadha Ramadan bagi yang batal. Kemudian wa imsakun fihi, wajib menahan. Artinya tidak boleh makan walaupun udah batal. Contoh yang lain misalnya, dia istilahnya nih awal Ramadan cuek aja. Ya, jadi malam-malam dia nggak niat begitu. Kemudian pagi-pagi mau nyari makanan dah, nggak taunya ini pagi mulain puasa. Iya, maka dia wajib menahan lagi tuh. Wajib dia nggak makan nggak minum. Lu makan lu minum dosa walaupun nggak dihitung. Karena salah sendiri, malam udah nggak niat begitu. Ini bagaimana? Karena keteledoran namanya. Orang-orang marhaban ya syahrul Ramadan dicuek aja. Jadi itu juga ya. Taruh tadi pokoknya keteledoran itu dihukum. Dihukum dia terus nggak boleh makan, nggak boleh minum, walaupun nggak dianggap begitu. Itu namanya imsak. Imsak. Nah seperti misalnya nih, ya pada hari raya Idul Fitri kan sebelum berangkat disuruh makan malah, ya kan. Tapi kalau hari raya Idul Adha, nah itu namanya imsak itu. Lebaran haji disunatkan jangan makan dulu, ntar makannya habis sembahyang. Itu memang ada hadisnya begitu, namanya imsak, menahan diri aja. Ya bukan puasa beneran, masih puasa beneran cuman sekian jam. Dari subuh hampir pulang sembahyang. Begitu. Itu namanya menahan aja. Emang disunatkan. Ya Nabi begitu nyontoin. Ya, jadi itu ada nilai ibadah lah. Ya tapi yang mau gegaras ya biarin juga dah, mau sunat mau dikata apa. Pokoknya gue sebelum sembahyang Idul Adha memakan dulu ya udah. Sebaiknya menahan begitu, namanya imsak. Ada lagi istilah imsak sebelum subuh. Itu sih hanya jaga-jaga aja. Mungkin boleh diumpamakan seperti lampu kuning, makan udah. Kesiangan imsak berapa menit biasanya? 10. Itu 2 piring gak cukup itu 10 menit. Cuman makannya ngebut kudu. Jangan makannya santai, cuma dapat sepiring. Apa-apa. Karena itu hanya imsak dalam arti anjuran supaya masuk subuh udah
udah selesai, udah bersih semua, begitu ya. Itu istilah-istilah imsak. Nah di sini juga imsak menahan ini menahan di hukum karena keteledoran. Ya, dikatakan tuh wa imsakun fihi in aftara bi ghairi udhrin. Wa imsakun fihi, dan dia wajib menahan, wajib nggak boleh makan. In aftara, kalau dia makan bi ghairi uzrin, nggak pakai uzur. Tadi ya udah menyangka maghrib aja, padahal yang azan sinetron di televisi. Itu kan keteledoran namanya. Keteledoran, bukan uzur. Bukan uzur itu. Maka dia nggak dianggap puasanya 1 hari alias batal, dan dia wajib qada 1 hari, dan wajib juga menahan sampai maghrib. Gitu. Ya. Wa imsakun fihi in aftara bi ghairi uzrin. Au bi ghalatin, atau ya karena kesalahan, sama aja ini karena kesalahan. Atau contoh yang tadi itu bi ghairi uzrin, dia nggak niat misalnya. Ketika nggak niat ya nggak dianggap puasanya. Walaupun nggak dianggap, tetap aja dia nggak boleh makan, nggak boleh minum sampai maghrib. Alasannya salah satu rukun puasa hilang, niat. Nah kalau ghalat, kesalahan kayak tadi itu kesalahannya, belum maghrib disangka atau dia menyangka wah belum subuh nih, belum makan terus, habis makan orang baru pulang sembahyang, aduh gue tadi makan udah subuh. Nah dia salah juga nih, salah perhitungan, maka dia wajib imsak, tapi nggak dianggap 1 hari puasa batal. 1 hari dianggap batal gitu. Karena keteledoran, jadi nggak boleh teledor. Timbulnya teledor karena kurang perhatian. Mungkin bahasa sekarang cuek begitu. Emang gue pikirin begitu kali. Nggak bisa, mesti dipikirin ibadah, mesti dipikirin. Harus penuh perhatian. Kemudian balik. Halaman 190. Wa ala man afsadahu bijima'in kafaratun ma'ahu, dan atas orang yang merusak puasa dengan persetubuhan dikenakan kafarah, yaitu denda, ma'ahu, bersamanya, bersama qada. 1 hari dia berhubungan, ya anggap hari keberapa puasa dia berhubungan, maka batal puasanya 1 hari. Wajib qada 1 hari, kemudian bayar juga denda kafarah itu, memerdekakan budak. Kalau enggak kuat puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau enggak kuat juga ya udah beri makan orang miskin 60 mud begitu ya, 60 orang. Itu wa alaman afsadahu bijima'in kafaratun ma'ahu. Atas orang yang merusak puasa dengan persetubuhan, dia kena kafarah, denda, ma'ahu, bersamanya, bersama qada 1 hari. Terus halaman sebelahnya, wa alaman aftara li'udhrin la yurja zawaluhu muddun bila qada'in. Wa alaman aftara, dan atas orang yang tidak puasa li'udhrin, karena alasan. Alasan apa nih? La yurja zawaluhu, alasan yang tidak mungkin akan hilang ini alasannya. Misalnya alasan karena udah jompo, udah tua. Kan gak hilang kan penyakit tua kasarnya. Gak hilang tuh tua. Ya. Jadi gak puasa terus selama-lamanya sampai dia meninggal. Cuman bayar dihitung 1 hari 1 mud. Kalau bulan tahun ini puasa 30 hari, ya disuruh bayar 30 mud gitu. Ini nggak wajib qada puasa ini. Maka dikatakan bila qada'in, nggak pakai qada. Nih saya ulangin. Wa alaman aftara, dan atas orang-orang yang tidak puasa li'udrin, karena udzur, ya seperti karena jumpu atau karena sakit. Sakitnya nggak bakalan baik udah. Ya, ini sakit berat udah. Jadi istilah sekarang dokter udah vonis ini penyakit nggak bisa sembuh, ini sembuh-sembuhnya mati nih. Serem udah ya. Ya udah, kalau memang dia puasa bahaya, nggak makan obat aja.
Udah bahaya begitu. Akhirnya makan obat terus. Terpaksa kan nggak bisa puasa, ya nggak apa-apa lah. Cuman bayar 1 hari 1 mud. Ini disamain seperti orang jompo. Orang yang punya penyakit yang nggak bakalan baik, kasarnya, kemudian dia berlawanan dengan puasa. Dia mesti minum obat terus. Ya udah nggak puasa terus. Cuman dia disuruh 1 hari bayarnya 1 mud nih. Wala man aftara li uzrin, dan atas orang yang tidak puasa karena uzur, la yurja zawaluhu, uzurnya tidak diharapkan akan hilang, terus akan dibawa begitu. Maka wajib atasnya apaan? Muddun, 1 mud. Ya, 1 mud 1 hari. Kalau sebulan 30 kan ada sebulan 30, ada sebulan 29. Ya, kalau 29 mud, 30 mud begitu. Bila qada'in, enggak pakai qada'. Emang dia istilahnya enggak mungkin hilang tuh penyakit, atau penyakit tua begitu. Jadi orang tua udah enggak kuat puasa begitu, kalau puasa udah lemas banget udah jangan disuruh puasa, makan garas saja udah. Begitu. Enggak pakai qada' begitu. Bayar 1 hari 1 mud, 1 hari 1 mud. Ya. Tapi ingat itu 1 mud itu mentah ya, jangan dimatengin. Iya kayak pidyah biasa lah, beras begitu. Ya. Kemudian dilanjutkan lagi, wa ala muakhirin. Saya ulangin lagi, wa ala muakhiri qada'in, dan atas orang-orang yang menunda-nunda qada'. Nah, ini lagi ceritanya nih, menunda-nunda qada'. Anggap saya dulu tahun kemarin seminggu bepergian atau seminggu sakit, akhirnya nggak puasa begitu. Tapi belum dikodok-kodok. Dari dulu sampai sekarang, sampai ketemu Ramadan lagi belum juga dikodok. Dikenain denda itu 1 hari 1 mud. 1 hari 1 mud. Ya. Puasanya tetap kodok 10 hari. Anggap tadi 7 hari lah saya nggak puasa seminggu, maka saya dikenakan 7 mud. Didenda karena menunda-nunda 7 hari itu, sehingga ketemu lagi bulan Ramadan selanjutnya gitu. Puasanya tetap 7 hari, didenda 7 mud gitu. Jadi puasanya nggak berubah, tetap 7 hari. Ntar tahun depan belum kebayar lagi, 7 mud lagi, tetap puasanya 7 hari utangnya. Ini yang disebut wa ala muakhiri qada'in, dan atas orang yang menunda-nunda qada', ya, sehingga ketemu lagi bulan Ramadan selanjutnya. Bila udrin, dia menunda-nunda qada' puasa yang lalu, nggak ada uzur. Kalau ada uzur, misalnya dia musafir terus, bepergian terus, ya, tapi nggak ada lah orang bepergian terus begitu. Jadi kapan mau qada'nya nih? Kita bepergian terus begitu. Ya, sedangkan bepergian boleh nggak puasa. Ya, emang dia nggak puasa itu dah. Nah ini dia namanya ketika dia menunda-nunda sehingga ketemu bulan Ramadan selanjutnya, tapi kan dia ada alasan tuh. Alasannya karena dia bepergian terus sehingga nggak bisa bayar buru-buru. Gara-gara nggak bisa bayar buru-buru, akhirnya ketemu Ramadan selanjutnya. Nah itu dimaklumin, dia nggak kenakan denda begitu. Ini yang dikenakan denda, dia menunda-nunda membayar qada', kemudian padahal nggak ada alasan ini, nggak ada alasan itu, nggak ada alasan bepergian, ya, apalagi sakit, kagak juga begitu. Ya. Kalau memang sakit, jadi misalnya nih seminggu tahun kemarin nggak puasa karena sakit begitu. Kemudian mau bayar dah habis bulan Ramadan sakit terus, ketemu Ramadan lagi masih sakit, ya. Masih sakit, kapan mau bayar coba? Nggak kena denda ini, begitu ya. Jadi wa ala muakhiri qada'in bila udrin muddun likulli sanatin, atas orang yang menunda-nunda qada' padahal dia nggak ada udzur, maka dikenakan 1 mud setiap tahun, likulli sanatin,
1 mud setiap tahun 1 hari. Kalau 7 hari ya 7 mud. 10 hari nggak puasa 10 mud begitu. Kemudian balik lagi, nih saya baca matanya aja. 194, halaman 194. Waman tasahhara, maaf saya ulangin. Wa sunnah tasahhurun, disunatkan bersahur. Ya, walaupun udah kenyang, ya paling kurang minum begitu. Jangan aku udah kenyang, gua gak makan sama sekali, nggak dapat sunat begitu. Jadi makan sahur sunat. Jadi makan dapat pahala. Nah ini udah kenyang, makan sedikit atau minum sedikit biar dapat pahala bersahur. Itu maksudnya. Wa sunnat tasahhurun, dan disunatkan sahur. Sahur itu sunat supaya besok pagi nggak lemes banget udah. Ya, jadi kuat tenaganya. Jangan nggak nyaur. Baik puasa sunat atau puasa wajib tetap nyaur, minimal air begitu ya. Kemudian di samping sunat nyaur, wa ta'jilul fitri, sunat segera berbuka. Jadi sunat nyaur, bahkan disunatkan kalau bisa nyaurnya dekat-dekat subuh begitu ya. Anggap subuh 4:30, ya jam 4 begitu. Jangan makannya 1:30, kelamaan ya, kelamaan. Yang mau tidur lagi dia ngantuk banget kali. Masih lumayan dia masih nyaur 1:30. Ya masih dapat sunat. Ya masih dapat sunat. Karena waktu sahur itu kalau nggak salah masuknya tengah malam. Sahur masuknya ada waktunya. Kalau nyaur jam 11 belum nyaur namanya. Belum masuk waktunya. Mindu kali. Jadi disebutlah di sini wa ta'jilul fitri, segera berbuka. Kalau udah pasti menggerib, jangan belum pasti dihajar juga, nggak bisa. Ntar kayak tadi tuh, belum pasti menggerib, dimakan dah. Setelah makan baru maghrib. Ya udah gugur 1 hari, batal. Wajib kesalahan ente karena teledor, kurang perhatian, ya, terlalu gampangin. Kalau ada musola duluan bedugnya, ini sih nggak tanggung jawab, cuma dia dosa aja. Kali juga sekarang lu dah yang puasa, yang gara-gara lu nih, gua jadi buka begitu. Iya. Ya itu pengurusnya diomelin juga malaikat itu, makanya cara begitu, nggak amanat namanya. Ya, begitu. Jadi harus pastiin dulu, pastiin. Jangan main buru-buruan begitu kali, main perlombaan azan bagaimana? Kemudian tadi wa ta'jilul fitri, segera berbuka kalau udah pasti begitu ya. Wa bitamrin pamain, dan sunatnya pakai korma tamrin. Ya, korma nggak ada ya air begitu. Sunatnya begitu. Kenapa korma? Dia manis, cepat diproses oleh perut jadi tenaga. Ya, apalagi air yang manis itu. Cuman di kita kolak udah. Kolak kan manis itu cepet seger memang, yang manis-manis seger. Cuman jangan minum kolak mulu, buka kolak, ntar habis tarawih kolak, ntar habis nyaur kolak lagi, kekolakan dia, badannya bengkak udah. Ya tuh udah maghrib kan, udah isya ya, udah isya. Tanggung. Wa ghuslun an janabatin, dan sunat mandi dari junub qabla fajrin, sebelum subuh. Ya, sebelum subuh itu kalau bisa udah mandi dari junub. Tapi kalau kita mandi setelah subuh masih boleh. Cuman afdolnya, sunatnya ya, bukan wajibnya, sunatnya. Kemudian waqafu syahwatin, menahan syahwat di bulan Ramadan ya. Syahwat terhadap ya. Ini kalau sunat bukan menahan syahwat dari istri, ini menahan syahwat daripada keinginan-keinginan. Ya lagi puasa beli ini, lihat ono beli ono, lihat itu beli itu, semuanya mau dibeli. Jadi nafsunya dilepas, ya. Jadi nggak dicamuk lagi tuh nafsu. Itu jelek begitu. Jadi waktu puasa itu sunat istilahnya menahan syahwat, keinginan-keinginan, berluas-luas makan, ya, makan yang gurih-gurih nggak mesti, beli ini beli ono,
Pokoknya mau makan semeja, saudara-saudara. Kalau perlu meja-mejanya mau dimakan. Begitu. Orang lagi puasa kan begitu. Wah, itu nggak bagus itu. Mau kemana? Ya, tahan dong, tahan. Begitu. Kemudian waqafu syahwatin wa bi Ramadan apa di sini dikatakan wa bi Ramadana iktsaru shadaqatin wa tilawatin, dan sunat di bulan Ramadan begitu. Wa bi Ramadan, dan sunat di bulan Ramadan iktsaru shadaqatin, memperbanyak sedekah, wa tilawatin, banyak baca pahalanya gede sedekah itu ya. Maka orang berlomba-lomba ngeluarin zakat juga di bulan Ramadan begitu. Belum lagi zakat fitrah, zakat harta. Kemudian terakhir wa'tikafin, dan sunat i'tikaf. I'tikaf berada di langgar atau di masjid dengan niat nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunatan lillahi ta'ala. Ya, bahasa Indonesianya saya niat i'tikaf di musola ini karena Allah begitu. Ya, wa'tikafin siyama asru akhirih, ya, lebih-lebih 10 akhir Ramadan, karena boleh jadi malam Lailatul Qadar. Pas banget i'tikaf terjadi Lailatul Qadar, pahalanya seharga 1000 bulan i'tikaf itu ya. Selesai saudara-saudara. Saya ingin tambahkan sedikit ini ya sebelum ditutup dengan doa. Saya lihat-lihat beberapa almanak kalender itu nisfu Saban jatuh malam apa? Malam Sabtu tahun ini. Katanya begitu, ada kalender yang betul sebetulnya malam Minggu. Ya, karena ya saya perhatiin kenapa bisa demikian. Karena kalender yang sekarang beredar sebagian sih, nggak semuanya. Kalender yang sekarang beredar itu dia bulan Rejabnya cuman 29. Bulan Rajabnya 29. Nah, secara kenyataan di ru'yat bulan Rajabnya sampai 30. Jadi harus mundur lagi, maju lagi kudunya. Jadi kesimpulannya ini saya perhatiin tanggal 6 ya di kalender ditulis 1 Syaban. Yang benar tanggal 7. Nanti dihitung tuh dah. Dihitung sampai tanggal 14. Menggeribkan malam 5, kalau nggak salah malam Minggu. Ya, malam Minggu kalau nggak salah. Lihat lagi nanti di almanak. Itu yang saya ingatkan itu. Soalnya kacau nih tanggalan begini. Ya, dia ada kesalahan perkiraan. Dia kan pakai hisab, pakai perkiraan lah, pakai ilmu falak. Diperkirakan tanggal 1 jatuh tanggal 6 April. Nggak taunya jatuh tanggal 7 setelah ru'yat ya. Saya lihat tuh di online juga itu ulama-ulama NU sudah ru'yat bahwa 1 Syaban jatuh tanggal 7 April. Berarti nisfu Syaban jatuh malam bukan malam Sabtu ya. Ya inilah saudara-saudara, saya ingin tambahkan sedikit itu. Ya, mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita umur yang panjang untuk beribadah kepada Allah, diluaskan rezeki kita, dan nanti kalau kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita, dosa ibu bapak, guru-guru kita, ya, anak-anak kita, istri, mertua. Semoga Allah ampuni mereka, dan semoga Allah ampuni kita sekalian. Al-Fatihah ala ma nawaina wa ala ma nawaitum wa ala ma nawal hadirun wa ila hadratin Nabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma barik fi amwalina wa barik fi abnaina wa barik fi banatina wa barik fi zawjatina wa barik fi mustaqbala min a'marina. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara.
لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.